swasembada energi dan masa depan Indonesia. Jadi ini adalah platform kolaboratif, rekan-rekan. Ini merupakan acara untuk menyatukan seluruh ekosistem energi dan mineral dalam satu ruang. Lebih dari sekedar forum diskusi, IMF adalah wadah pertukaran untuk ide, pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan juga investasi. IMF hadir sebagai rumah besar bagi transformasi industri energi dan sumber daya mineral. Tempat tumbuhnya kebijakan masa depan, lahirnya solusi lintas sektor, serta terbangunnya kolaborasi yang mendorong kemajuan peradaban energi dan juga mineral bangsa. Jadi sesaat lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi, speech ya, pastinya dari ketiga narasumber kita. Nanti baru di akhir kita akan sharing session. Teman-teman wartawan nanti bisa langsung bertanya di akhir acara. Jadi bisa langsung mengangkat tangannya ya nanti ya untuk sesi bertanya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja undang narasumber kita. Marilah kita sambut, ini dia Ibu Dwi Anggia, juru bicara Kementerian SDM. Kami persilahkan Ibu Dwi Anggia untuk maju ke depan. Di tengah-tengah saja ya. Oke, di sebelah mana? Oke, di sebelah sini. Selanjutnya kami turut mengundang Bapak Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif IMA. Dan saya juga turut mengundang Bapak Jaka Susila selaku pimpinan redaksi Investor Daily Indonesia. Sudah dapat mikrofon masing-masing, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu, semangat hari ini. Teman-teman media juga semangat? Baik, selamat pagi Bu Dwi Anggia yang biasanya menjadi pewawancara sekarang justru diwawancarai ya. Selamat pagi Mbak Dinda. Baik Bu Dwi Anggia, ini kalau kita berbicara mengenai energi dan juga mineral, ini kan juga menjadi salah satu concern dari pemerintahan. Bisa dipaparkan dan dijelaskan kepada teman-teman media mengenai apa sih yang menjadi keresahan pemerintah dan apa yang ingin dibagikan. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Dinda, selamat pagi Pak Hendra, Pak Jaka dan juga teman-teman sekalian. Yang pasti kalau kita berbicara energi dan mineral ini kita berbicara mengenai kekuatan ya, kekuatan energi di Indonesia. Dan ini juga tentunya sejalan dengan cita Presiden Prabowo bagaimana kita harus bisa berdiri tegak di kaki sendiri in terms of energi. Makanya kalau kita lihat sekarang pemerintah itu bekerja sangat keras, dalam hal ini Kementerian Teknis, Kementerian SDM, Pak Menteri juga bekerja sangat keras untuk berupaya untuk mencapai semua target-target yang diberikan. Kita kalau berbicara energi tidak hanya satu sisi, ada banyak hal di situ, mulai dari minyak, kemudian juga gas, kemudian juga energi baru dan terbarukan. Kita berbicara soal ketenaga listrikan dan tentunya semua disusun dengan peta atau roadmap yang sudah jelas. Contoh untuk migas yang upaya dilakukan yang paling baru kemarin Permen dikeluarkan Permen 14 tahun 2025 untuk meningkatkan lifting dan produksi minyak nasional dengan cara bukan melegalisasi, mengakuisisi saja, tapi mencoba untuk memfoster minyak-minyak masyarakat yang sudah lama, yang sudah mature gitu, yang sudah tua, kemudian ditumbuhkan lagi, dikembangkan lagi teknologinya sehingga bisa maksimal kembali produksinya. Itu di satu hal dalam hal minyak. Kemudian kalau kita bicara listrik, pemerintah sudah menyiapkan roadmap untuk 10 tahun ke depan dalam RUPTL 2025-2034, termasuk di dalamnya ada bauran energi terbarukan yang cukup besar poinnya, hampir 60% lebih di situ. Dan kita juga kalau melihat kemarin teman-teman juga mengikuti peta jalan listrik ini, kita tidak hanya menggunakan energi fosil tapi juga sudah mulai masuk ke PLTN di situ, pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan mulai dijajakin, walaupun itu prosesnya panjang ya, tidak dalam waktu dekat, butuh waktu 7 sampai 10 tahun. Kemudian kita bicara juga tentang pembangkit listrik yang berdasarkan dari energi hijau. Kita bicara ada panas bumi, energi angin, kemudian mikrohidro, macam-macam. Intinya pemerintah sedang bekerja keras untuk menyiapkan itu semua dan
mengurangi ketergantungan energi kita dari pihak luar, yang pasti seperti itu. Salah satu tujuan dari pemerintah ini juga untuk mendorong perekonomian Indonesia yang saat ini juga menjadi concern ya Mbak Dwi Anggi. Betul. Dalam hal ini juga kalau kita bicara energi dan mineral kritis, kita tidak lagi hanya mengekspor mentahnya saja ya Pak Hendra, mungkin nanti Pak Hendra bisa lebih detail. Maka dari itu hilirisasi yang digencarkan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 kalau saya nggak salah itu diatur semuanya di sana untuk hilirisasi. Jadi kita tidak lagi hanya mengekspor barang mentah, mineral-mineral mentah, ada nilai tambah, ada added value yang dibutuhkan dari sana. Dan seperti yang kita ketahui kemarin persis mungkin beberapa teman-teman juga ikut kemarin, Pak Menteri selaku Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi sudah menyerahkan ini dokumen pra-feasibility study untuk program hilirisasi. Ada 18 proyek hilirisasi di sana yang kita serahkan ke Danantara untuk dieksekusi, untuk di take action oleh Danantara itu dengan nilai sekitar 600-an triliun lebih lah. Dari situ akan banyak nilai tambah dan juga menciptakan lapangan kerja lebih dari 270-an lapangan kerja baru. Jadi intinya pemerintah nggak hanya sekedar bicara wacana, tapi mulai melakukan eksekusi, terutama untuk hilirisasi tadi. Oke, terima kasih Bu Dwi Anggia. Kita beralih ke Pak Hendra. Pagi Pak Hendra, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hendra, kita masih menyoroti mengenai energi dan juga mineral, terutama dalam sektor usaha, kemudian aturannya dan konektivitas, kondivitas, serta sustainability-nya. Dari Pak Hendra, pandangannya seperti apa Pak? Iya, terima kasih telah diundang. Ya, terima kasih dari Kementerian SDM dan B-Universe yang menginisiasi acara ini. Mungkin sedikit agak flashback lagi ya Mbak Anggi, Mbak Nadia. Terkait sektor energi dan pertambangan, ini mungkin event Mining Energy Festival ini satu platform yang tepat ya untuk menyampaikan lagi ke masyarakat bahwa mengenai peran penting sektor ini. Tadi disampaikan Bu Anggi ya beberapa capaian dan kontribusi sektor pertambangan, tapi kita perlu flashback ke belakang bahwa kalau kita lihat perjalanan bangsa kita ya 50 tahun terakhir ya, itu sektor pertambangan yang merupakan tulang punggung, backbone ya dari perekonomian, investasi. 98 ya banyak sektor yang mati suri waktu itu, sektor pertambangan masih survive. Tahun 2008 krisis ekonomi global, Indonesia satu-satunya mungkin negara di Asia Tenggara yang tidak terkena krisis waktu di event Singapura kena krisis ya. Itu karena kinerja sektor pertambangan kita. Kita mungkin agak cepat lupa ya insomnia. Nah di 2020 di saat COVID, sektor pertambangan yang jadi backbone kita untuk bisa melangkah di tahapan saat ini. Nah di situasi perekonomian dunia yang sedang dilanda ketidakpastian, tadi disampaikan juga sektor pertambangan yang merupakan backbone kita juga. Dan untuk menuju ke cita-cita bersama 2050, itu sektor pertambangan ya, karena kan Indonesia emas kan komoditi ya, emas. Iya kan, jadi berarti Indonesia emas adalah mineral ya. Ini sebagai simbol bahwa untuk menuju Indonesia emas bukan hanya kata-kata emas tapi itu komoditi. Backbone kita adalah sektor pertambangan. Nah di tahun ini merupakan masa-masa yang krusial karena ini menjadi semacam landasan ya untuk kita menuju ke 25 tahun ke depan. Nah ini yang mungkin perlu kita amplifikasi lagi sehingga sektor pertambangan yang sudah cukup banyak kontribusinya, ini kita harapkan melalui event ini itu akan mendapatkan lebih pemahaman ya masyarakat, ya, terutama Gen Z dan juga tentu saja masyarakat luas akan lebih memahami sektor pertambangan nih, sehingga kita perlu mensupport inisiasi-inisiasi yang bagus yang telah berjalan. Nah itu mungkin kira-kira harapan kami ya dari kegiatan seperti ini yang sangat positif untuk terus kita suarakan ke publik bahwa sektor pertambangan yang memang banyak sayangnya lebih banyak cerita-cerita negatifnya ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat sisi baiknya, wah kita baru sadar nih, kita hidup saat ini listrik kita nikmati itu kan sebenarnya semua dan termasuk gadget dan lain-lain itu karena kontribusi dari sektor pertambangan.
Betul, mungkin saya boleh tambahin sedikit Mbak Silakan. Dinda berkaitan dengan ini backbone tadi. Kalau kita bicara sektor pertambangan, kontribusinya nih terhadap PDB di nasional itu kalau kita lihat dari kerangka utuhnya hingga 10%. Jadi cukup besar. Jadi mungkin kalau di luar banyak hal negatifnya, tapi kita nggak bisa menafikan positifnya, kontribusinya cukup besar 10% untuk pendapatan domestik bruto negara kita. Baik, Pak Hendra, kalau kita berbicara mengenai sustainability dari energi dan mineral ini ke depan seperti apa sih dari pandangan Pak Hendra? Ya, kita sudah melangkah maju ya sektor pertambangan kita ya. Sustainability ini merupakan bagian yang inherent dari kegiatan pertambangan. Di beberapa tahun terakhir ini, 10 tahun ini kita dibanjiri dengan terminologi ESG yang lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sektor pertambangan itu ESG adalah bagian yang inherent dari kegiatan pertambangan ya. Jadi bukan hanya karena baru tren, tapi itu sudah merupakan bagian, apalagi good mining practices ya, semua penambang itu wajib melaksanakan itu. Jadi kalau kita melihat sustainability di sektor pertambangan ya, itu sudah merupakan kewajiban, dan itu perusahaan-perusahaan yang mendukung acara Mining Energy Festival ini adalah perusahaan-perusahaan yang pionir dalam aspek sustainability. Nah, keberlanjutan sektor pertambangan kita tadi juga sudah disampaikan Bu Anggi, ini kabar yang positif ya, ada feasibility study dari proyek hilirisasi akan didorong. Ini tentu memberikan satu angin segar bahwa kegiatan penambangan kita itu akan lebih maju ke depan. Berbicara mengenai hilirisasi, kalau dari perspektif penambang itu kita sudah melakukan semua kewajiban ya. Pemerintah telah menerapkan aturan melalui undang-undang ya, dan kita lihat semua bahwa sekarang kita nggak bisa ekspor lagi kan, sehingga kita melakukan processing dalam negeri, dan itu sudah dilakukan. Kita menghasilkan intermediate product yang menjadi bahan baku buat industri-industri. Nah, sekarang tantangannya untuk mewujudkan salah satu cita-cita dari Presiden Pak Prabowo adalah bagaimana mendorong industri-industri untuk memanfaatkan apa yang telah dihasilkan oleh sektor pertambangan. Jadi kita memang sekarang Mbak Anggi, Mbak Indah, kita beyond ya. Kita sudah melakukan kewajiban, sekarang kita sama-sama mendorong nih supaya industri juga terbangun ya. Jadi bukan hanya ESDM tapi tentu juga kementerian lain dan semua stakeholders diharapkan bisa berkolaborasi. Sehingga event ini menurut saya event yang tepat untuk kita membangun semangat kolaboratif. Baik, terima kasih Pak Hendra. Saya beralih ke Pak Jaka Susila, selaku pimpinan redaksi Investor Daily Indonesia. Ini concern terhadap rangkaian energi dan mineral festival 2025 seperti apa Pak Jaka, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Tadi udah dijelaskan panjang lebar, tapi saya coba pengen mencerita menarik ke belakang kenapa akhirnya ada ide seperti ini. Awalnya memang ketika Pak Presiden Prabowo mengeluarkan Astacita, salah satu concernnya adalah waktu itu kan ketahanan energi. Pak Bu Anggi tadi udah menjelaskan bagaimana Indonesia itu harus kuat di sisi itu. Ini masalah harga diri bangsa lah kalau kita menangkapnya seperti itu. Dan potensi Indonesia itu begitu luar biasa. Mungkin kita yang paling diverse ya, ada sumber energi maupun mineral kita itu paling macam-macamnya banyak gitu loh. Nah, kita pengen mengkomunikasikan ini secara masif kepada masyarakat tentang apa sih potensi yang bisa yang dimiliki oleh Indonesia, begitu diversifikasinya potensi yang ada, dan pemanfaatannya seperti apa. Nah, kadang dalam proses melihat potensi hingga pemanfaatannya itu kan mungkin ada komunikasi masyarakat yang mungkin tidak tahu seperti apa. Bahkan Pak, teman-teman di media aja yang nggak tahu ore nikel itu seperti apa modelnya, sampai jadi garpu sendok itu kok jadinya kayak gini ya gitu, nggak tahu. Nah, nanti di ajang energi mineral festival itu yang kami gelar itu nanti akan ada showcase-nya itu Pak. Jadi dari hulu ke hilir nih jadi apa ini, jadi ini gitu loh. Energinya PLTA itu kok jadi listrik, itu jadi apa, kita tampilkan situ. Ini menurut ketika meeting dengan Kementerian SDM, Kementerian SDM cukup menyambut baik, dan ini dianggap sebagai ajang yang menyatukan dari semua dirjen katanya. Selama ini mungkin dirjen sendiri-sendiri, ini menjadi satu. Bahkan kami akan membawa satu isu yang cukup besar, menggabungkan dua dirjen mungkin yang selama ini dianggap berbeda, Dirjen Minerba Pak Triwinarno dengan EBT nanti dengan Bu Enia untuk ngomong titik temunya dari mana. Nah,
komunikasi-komunikasi seperti ini yang harus kita selaraskan di Energi Mineral Festival nanti, dan kita harapkan ada pemahaman utuh, terutama untuk anak muda, karena ini pemegang tongkat estafet masa depan Indonesia yang ini harus dijaga. Kalau pemahamannya nanti utuh, itu diharapkan ini ya tetap menjadi benar-benar harus dipertahankan seperti ini, ditingkatkan lagi, dan diharapkan ini bisa menjadi bukan salah satu, ini benar-benar keunggulan Indonesia untuk bisa mendorong ekonomi, bahkan PDB-nya tadi 10%. Ya harapannya nanti bisa lebih lagi lah ya kalau program ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya seperti itu sih Mbak, untuk Energi Mineral Festival ini. IMF ini rangkaiannya kan ada tanggal 30 dan 31 Juli. Ya. Itu seperti apa dalam 2 hari? Ya, yang menarik adalah sebelumnya kita bikin Energi Mineral Forum, Pak Indra waktu itu juga terlibat baik dengan kita, dan nanti juga ada ngobrol energi dengan anak-anak muda di Anjungan, Anjungan di bawah. Jadi terus tanggal 30 kita buka sore sampai malam. Banyak yang bertanya, kok sore sampai malam? Biasanya festival ataupun summit itu pagi sampai sore. Enggak, kita pengen membuat sesuatu yang agak bukan beda sebenarnya, lebih teduh, lebih nyaman untuk ngobrol masalah isu-isu yang mungkin dianggap isu langitan gitu loh. Jadi kita pengen membumikan isu energi dan mineral ini sampai ke ke bawah gitu, sehingga ini dipahami secara utuh. Ketika memahami secara utuh ini kan mengkomunikasikannya akan lebih enak, dan kita bikin lebih light, lebih santai dan semuanya untuk acara malamnya nanti. Jadi By the harus way, datang. kegiatan penambangan kan 24 jam juga. 24 jam juga, iya. Gitu. Nanti kita di hutan kota Pelataran, dan hutan kota Pelataran itu hutan kota di Senayan itu kan cakep itu kalau malam itu ya. Jadi malam nanti pemandangannya akan lebih asik. Dan teman-teman kalau liputan juga lebih nyaman kalau malam kan gitu. Jadi suasananya kan sedikit berbeda ya dari biasanya. Yes, kita akan menampilkan sesuatu yang berbeda, summit-summit yang berbeda dari yang lainnya. Oke, barangkali Mbak Anggi ya, Bu Hendra, Pak Hendra ada yang mau ditambahkan? Ya, menyambung sedikit dari Mas Jaka. Benar sekali bagaimana cara kita menyampaikan pesan ke masyarakat itu penting. Karena mungkin masyarakat terutama anak-anak muda ya nggak pernah tahu sudah sejauh apa sih kinerjanya SDM. Apa saja yang sudah dibuat. Contoh hal nih yang mungkin saya akan sampaikan di sini. Kita tahu ada namanya 3T, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, remote area lah. Dan di sana itu mungkin tidak semuanya teraliri listrik. Dan barangkali juga PLN nggak masuk semuanya ke situ tuh, karena mungkin menganggap nggak ada nilai keekonomiannya di situ. Nah, pemerintah hadir melalui Kementerian SDM di sana tuh, Pak Hendra, untuk membangun pembangkit listrik mulai dari berdasarkan potensi energi terbarukan. Ada microhydro di situ, ada tenaga surya di sana, panas bumi dan geothermal dan lain-lain. Walaupun kecil tapi itu bermanfaat buat masyarakat di sekitar sana. Dan hal-hal seperti ini menurut saya mungkin belum banyak terekspos. Bagian dari event inilah mungkin yang bisa mengkomunikasikan ya. Karena message itu baru bisa sampai bagaimana kan kita mengemasnya. Dan salah satunya yang concern terhadap energi, bukan salah satunya, mostly kalau kita berbicara anak-anak muda sekarang. Energi yang sustain, green energy. Bahasanya biar bisa reach out ke mereka itu ya kita bikinlah seperti ini. Tidak lagi dengan seminar yang mungkin membosankan gitu. Yang 30 menit kita udah ngantuk gitu kan. Nah ini dikemas berbeda dari teman-teman Universe. Nambahin Mbak Dinda, nanti kita akan ada 3 isu besar yang akan kita dorong karena yang menjadi fokus dari pemerintah, lifting migas, terus bagaimana EBT dan gasifikasi batubara ini bisa berjalan beriringan, hilirisasi masih menjadi fokus pemerintah dan semuanya, dan ada 6 isu turunan yang salah satunya adalah bagaimana keadilan energi sampai ke daerah-daerah 3T tadi kita akan kupas di situ. Kita undang kepala daerah juga yang akan bisa memberikan kesaksian seperti apa. Juga ada 2 sesi nanti kecil untuk anak-anak muda ya. Kita ada semacam tempat untuk ngobrol dengan anak-anak muda selama 2 hari itu. Jadi ini lebih untuk anak-anak muda sebenarnya sih sasarannya, tapi kita pengen juga semua lapisan masyarakat bisa memahami apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Dan tugas kita lah ikut mendorong, membantu bahwa ini adalah kedaulatan energi itu adalah menurut pandangan saya ini harga mati bagi Indonesia karena kita punya potensi dan pemanfaatannya harus benar-benar maksimal. Itu. Terima kasih Pak Jaka. Pak Hendra barangkali ada yang ditambahkan? Mungkin keterlibatan anak muda ini kan dari segi energi dan mineralnya sangat penting ya. Kadang ada beberapa gengsi yang nggak terlalu paham. Nah makanya nanti sore bakalan ada rangkaian kegiatan itu edukasi. Seperti apa Pak Hendra melihatnya?
Iya, seperti yang disampaikan Pak Jaka tadi, memang keterlibatan Gen Z ini krusial ya, karena mereka lah yang nanti akan merealisasikan cita-cita menuju Indonesia emas ya 25 tahun akan datang gitu ya. Jadi melalui kegiatan ini saya ulangi lagi, mungkin kita mengharapkan pemahaman paling tidak dari anak-anak muda mengenai peran penting dari sektor pertambangan dan bagaimana masyarakat bisa berperan serta ya, berperan serta dalam artian paling tidak bisa mendapatkan gambaran utuh sehingga mereka bisa lebih mencermati apa yang dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkah oleh pelaku usaha, sehingga dengan mendapatkan tanggapan positif, paling tidak persepsi masyarakat terhadap kegiatan penambangan itu akan lebih baik. Kami melihatnya memang masalah persepsi ini penting banget ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap mindset dari masyarakat dan juga berpengaruh terhadap wakil-wakil kita gitu ya di level daerah, di pusat, dan juga tentu bisa berpengaruh ke pemerintah. Oleh karena itu melalui kegiatan ini yang bisa reaching out kalangan yang lebih luas, pemahaman pertambangan penting. Dan kalau Gen Z kan mungkin banyak melihat isu-isu global juga ya, dan kalau kita mencermati beberapa pemberitaan mungkin mereka udah dapat ada sense tapi belum dapat gambaran untuk orang ngomongin critical minerals nih, Rusia ngomongin ini, China ngomongin ini, Amerika ngomongin, penting dong gitu ya. Nah mereka udah tahu penting, mereka perlu tahu kita punya apa sih? Ternyata tadi disampaikan Mas Jaka, Indonesia ini negara yang sangat sedikit negara di dunia yang diberkahi semuanya. Ada renewable-nya juga, kita raksasa tidur gitu ya. Kita geothermal itu salah satu yang terbesar di dunia ya. Kemudian ditambang hampir semua critical mineral yang merupakan elemen penting di energi transisi ini ada di Indonesia. Dan jangan lupa, meskipun stigmanya masih banyak negatif, batu bara kita masih ada dan itu andalan kita. Nah ini yang hal-hal seperti ini perlu sangat penting diketahui sehingga harapannya nanti mereka bisa, ternyata potensi kita besar nih ya. Kita optimis nih untuk menuju Indonesia maju gitu. Nah paling tidak bisa memberikan motivasi lah gitu ya, karena kita perlu positive mindset saat ini. Positive mindset bahwa negara kita punya potensi ya. Ternyata udah banyak kemajuan ya, bukan hanya negatif-negatifnya. Masalah sustainability udah mulai dilakukan dan udah banyak gitu ya. Kemudian target-target ke depan ini on the right track. Nah hal-hal seperti itu yang harus nih, sehingga kita punya kita positif nih, optimis kita bisa menuju ke sana. Itu sih yang paling tidak ya, kita jadi ada common inilah nantinya harapannya ya di kalangan muda melalui acara ini, sehingga pertambangan kita bisa mendapat dukungan penuh, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan. Silakan. Frida. Dan yang paling penting, poin penting adalah tidak hanya menyampaikan informasi ke anak-anak muda, tapi juga mereka juga dapat the whole konteks. Selain itu juga tahu bahwa ada kesempatan kerja yang luar biasa dari bidang energi dan mineral ini. Mulai dari green jobs-nya untuk EBT dan lain-lain, juga inovasi dan teknologi yang mungkin skillnya anak-anak muda dibutuhkan di sini. Gitu loh. Jadi itu paling penting juga menurut saya. Silakan teman-teman media, barangkali ada yang tanyakan. Boleh berdiri kakak, dibantu teman-teman untuk mikrofonnya. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Aku ada beberapa pertanyaan khususnya untuk Bu Dwi Anggi dan juga Pak Hendra. Mudah-mudahan ini bisa dijawab salah satu mungkin dari Bu Dwi atau Pak Hendra. Tadi Bu Dwi sempat mention kalau misalnya energi dan mineral ini kan menjadi salah satu asta cita yang bagian dari Pak Presiden Prabowo begitu ya, dan kita ketahui bersama bahwa memang Presiden Prabowo ini sudah menargetkan swasembada energi begitu, di mana hal ini apakah melalui acara energi dan mineral festival ini nantinya ini apakah ini akan bisa diarahkan begitu ya menjadi salah satu titik penting dalam upaya untuk menargetkan swasembada energi tersebut. Kemudian kita ketahui bersama salah satu isu yang hangat adalah kebijakan dari tarif impor begitu ya, yang kini menjadi 19%, di mana salah satu kebijakannya ini mencapai kesepakatan negosiasi terkait komitmen impor energi ini kurang lebih senilai 15 miliar US dollar gitu ya kurang lebih. Lantas bagaimana nantinya
acara ini juga akan menjadi salah satu momen untuk melakukan reshaping kebijakan energi nasional. Dan yang terakhir ini pertanyaan untuk Pak Jaka, tadi kan Bapak bilang nantinya acara ini juga akan berakhir di tanggal 30 dan 31 Juli begitu ya, di pelataran kota. Lantas ini boleh ada bocoran nggak ya Pak, kira-kira nantinya stakeholder siapa saja yang akan hadir begitu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali langsung aja Bu Dwi Anggia dan Pak Hendra. Bu Dwi Anggia terlebih dahulu. Ya, yang pasti ajang ini bukan sekedar event, sekedar pameran ya harapannya ya, tapi lebih pada ruang kolaborasi semua pihak Mbak, tidak hanya pemerintah, kemudian pelaku industri, akademi dan juga masyarakat terutama anak-anak muda. Kalau kita berbicara swasembada energi, kalau kita nggak mulai pasti nggak akan jalan. Nah ini adalah pivot point salah satunya juga untuk memperkenalkan apa sih yang kita punya, Indonesia itu punya apa, potensi-potensi apa terkait energi dan mineral. Dari sinilah mungkin akan bertemu nih, mix and match, link and match untuk bisnis juga, serta memperkenalkan apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa untuk membantu berjalannya proses baik itu kegiatan industri dan juga kegiatan apapun terkait dengan energi dan mineral gitu loh. Jadi lebih ke tempat ajang bertemunya dan kolaborasi, tidak sekedar event seremonial kemudian promo atau segala macam, tidak ke arah situ. Lebih ke diskusi dan banyak output yang akan kita dapatkan nanti dari sini. Gitu. Silakan Pak Hendra untuk menambahkan. Oke, konteks ketahanan energi mungkin saya lebih soroti dari elektrifikasi kali ya, secara luas. Kalau kita lihat memang untuk kelistrikan sendiri bisa dikatakan kita udah swasembada melalui dengan sumber daya kita, batu bara kembali ya, yang mencapai sekitar 68% dari tenaga listrik kita masih menggunakan batu bara. Bahkan kalau kita lihat cadangan kita, IMA tuh udah berapa kali publish ya, Pak Rahmat juga ngomong berkali-kali, kalau kita hitung cadangan dan sumber daya batu bara kita, itu masih bisa ratusan tahun. Hitungan simpel aja, masih bisa 500 tahun malah, IMA udah publish berapa kali. Jadi kita masih punya panjang lah untuk batu bara kita, swasembada untuk kelistrikan menggunakan batu bara kita panjang berapa puluh generasi bahkan ke depannya gitu ya. Nah kemudian tadi disoroti mengenai tarif kali ya. Nah terkait dengan tarif ini sebenarnya di satu ini apa yang dihasilkan oleh pemerintah itu langkah yang positif, kita lihat positif. Nah sebenarnya kalau kita untuk sektor pertambangan tidak berdampak langsung dalam jangka pendek ya dengan kebijakan tarif ini. Namun kita harus lihat ya tentunya sisi jangka menengah dan panjang kita bisa terdampak jika nanti negara-negara tujuan ekspor kita ekonominya nanti akan melambat akibat kebijakan pemerintah Amerika ke negara-negara tersebut. Kita jadi dampaknya tidak langsung. Tapi satu hal yang kita bisa ambil poinnya dari isu tarif resiprokal ini adalah betapa pentingnya critical minerals. Ya, hampir semua pemimpin negara semua ngomongin critical mineral. Ini isu yang top of the mind dari semua leaders. Nah ini yang Gen Z perlu tahu gitu ya. Wah critical mineral orang semua rame ya, bahkan Rwanda Kongo yang perang puluhan tahun selesai juga dengan critical mineral agreements ya. Gitu loh. Nah Rusia Ukraina juga kan ujung-ujungnya gitu, sehingga ini perlu kita pahami bahwa Indonesia ini punya kekuatan di sini gitu ya, punya kekuatan di sini. Nah tinggal bagaimana mengembangkan nih ya, mengembangkan critical minerals kita dalam konteks perdagangan dunia, sehingga yang saya sebutkan opportunity ini seharusnya jadi momentum nih. Wah momentum nih, kita harus gas nih untuk narik investasi masuk ya, tadi bisa di-lead juga oleh Danantara sehingga akan bergulir terus nih ke depannya. Jadi kita harus ambil momentum di saat situasi saat ini kita punya keunggulan yaitu sumber daya mineral dan batu bara kita. Baik, terima kasih Pak Hendra. Saya langsung menuju ke Pak Jaka mengenai stakeholder yang terlibat Pak. Iya, yang pasti karena ajang ini adalah menghubungkan connectivity dan membentuk untuk swasembada energi ke depan,
ya otomatis hampir semua stakeholder kita kumpulkan di situ. Pemangku kebijakan yang pasti, pelaku industri, asosiasi seperti IMA dan semuanya juga harus kita ajak, akademisi, bahkan ada NGO yang kita undang juga. Dan peserta yang kita ajak juga mungkin sebagian besar akan mungkin anak-anak muda yang bisa hadir di situ. Di ajang itu kita harapkan ketika ada penjelasan secara tadi sekali lagi secara utuh tentang apa yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendra, dan apa pemanfaatannya, prosesnya seperti apa itu, dan ada bagaimana green energy terus didorong, tidak pemerintah dan pelaku industri tidak tutup mata. Selama ini kayak dianggap tutup mata, padahal mereka itu sudah berjibaku. Batu bara masih potensi ratusan tahun lagi, bagaimana menekan emisinya terus-terusan itu seperti apa, mereka akan kita komunikasikan di situ. Nah, diharapkan ini akan ada titik temu kan. Kadang kan pemangku kebijakan sama pelaku industri ini kan akan mungkin ada miskomunikasi seperti apa, komunikasi yang. Nah, ini mencari solusinya seperti apa, kita harapkan di situ. Juga NGO, akademisi akan memberikan saran kepada industri maupun pemerintah agar ke depan, roadmap ke depan ini, jalan panjang ini bisa berjalan cukup baik. Itu harapannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, rekan-rekan media, kami persilahkan. Sudah jelas semuanya? Udah nggak siap buat doorstop begitu? Pengen tanya personal. Baik, barangkali terakhir harapannya Bu Anggia, Pak Hendra dan juga Pak Jaka terhadap rangkaian dari Energi dan Mineral Festival 2025. Silakan Bu Anggia. Ya, balik lagi kalau kita bicara soal energi dan mineral, ini kita bicara mengenai 3 hal ya Mbak Dinda ya. Sumber daya manusia, teknologi, dan investasi. Mudah-mudahan ketiganya ini bisa tertampung dalam sebuah medium ini, ajang ini, IM Festival ini, dan yang pasti ini akan menjadi titik tolak untuk transformasi kedaulatan energi, karena bicara energi hilirisasi nggak cuma bicara ekonomi, tapi kedaulatan sumber daya alam kita, penciptaan lapangan kerja juga, dan juga pertumbuhan ekonomi. Sukses untuk acaranya. Amin. Silakan Pak Hendra. Iya, makasih. Menggarisbawahi aja event ini diharapkan bisa memberikan selain pemahaman kepada masyarakat, selain pentingnya sektor pertambangan, juga bagaimana industri pertambangan dan juga migas berkontribusi untuk pengurangan emisi. Ini penting sekali ya, pengurangan emisi ya. Jadi dari setiap value chain kegiatan pertambangan kan itu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha ya, tentu dengan koordinasi dengan pemerintah. Nah, ini bagaimana agar masyarakat juga bisa tahu, oh kita juga berkontribusi nih untuk mengurangi emisi melalui penggunaan biodiesel misalnya, atau kegiatan reklamasi juga dilakukan secara progresif ya, dan juga penggunaan sumber energi terbarukan di sektor pertambangan juga sudah mulai meningkat. Nah, hal-hal itu juga perlu diamplifikasi, dan kemudian juga bagaimana peran serta industri dalam mendukung pengembangan masyarakat sekitarnya. Ini juga penting, terutama khususnya penciptaan lapangan kerja di era transisi energi. Itu saja, makasih. Terima kasih Pak Hendra. Silakan Pak Jaka. Ya, yang pasti Energi Mineral Festival 2025 ini bukan ajang terakhir untuk kita akan terus mengkomunikasikan dengan berbagai platform yang kita miliki, dan yang pasti kita akan dorong terus dalam setiap kegiatan-kegiatan kami, karena kami sebagai media massa mempunyai kewajiban memberikan informasi-informasi berkualitas kepada masyarakat, karena itu menjadi hak masyarakat. Nah, salah satu informasi yang harus kita dorong adalah salah satu program utama pemerintah, yaitu swasembada energi. Energi Mineral Festival menjadi ajang untuk mengkomunikasikan ini dengan baik, dan kita akan dorong terus ini, bahkan mungkin beberapa isu akan kita dorong juga untuk di Investor Rally Summit di Oktober 2025 nanti. Jadi kita akan terus gaungkan ini agar benar-benar roadmap yang sudah dibikin oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, dan harapannya tadi kita benar-benar bisa mewujudkan kedaulatan energi, berdampak ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan ya pasti akan menjadikan Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Itu aja. Amin. Kedaulatan sumber daya energi, pengurangan emisi, sumber energi terbarukan, serta swasembada energi menjadi concern kita bersama. Saya rasa cukup, sudah semua pemaparan diberikan
materi oleh Bu Dwi Anggia, kemudian Pak Hendra dan juga Pak Jaka. Kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama untuk ketiga narasumber. Ya, boleh diabadikan teman-teman media. Boleh merapat ke tengah, silakan. Oh, bertiga aja dulu. 1, 2, 3.